谁啊？有人跑了，被抓回来的。啊？ Ini bukan tentang pemain, tapi tentang siapa yang memegang kendali di balik layar. Dan film ini akan menceritakan pada kita bagaimana sebuah perusahaan judi online bekerja. Jika kalian berpikir bisnis ini dijalankan oleh sekelompok mafia berandalan, kalian salah. Karena ternyata bisnis ini melibatkan programmer dan orang-orang pintar. Yang jadi pertanyaan, gimana bisa mereka mempekerjakan orang-orang pintar ini? Well, ini adalah sebuah film yang berjudul film berlatar di tahun 2018. Perkenalkan, dia adalah Penseng, aktor utama kita. Penseng bekerja di sebuah perusahaan IT ternama di China. Sedikit background, prestasi anak ini terbilang sangat brilian nih teman-teman. Karena karirnya berangkat hanya dari seorang hacker. Tapi di umur ke-20 aja dia udah berhasil meretas 80.000 rekening bank. Gak heran kalau dia sekarang bekerja di perusahaan IT ternama. Dan kebetulan hari itu adalah hari pengangkatan jabatan. Dengan kapasitasnya, Penseng tentu yakin kalau dia akan terpilih. Namun, ya, wajah kecewa tergambar jelas di sini. Keahliannya dikalahkan oleh koleganya hanya karena anak dari seorang pejabat penting. Bagaimanapun, Penseng gak ambil pusing karena dia telah mendapat tawaran menggiurkan dari perusahaan asal Singapura. Tanpa pikir panjang, Penseng memutuskan untuk meninggalkan perusahaan itu secara tidak hormat. Singkat cerita, Penseng dan beberapa orang lainnya kini bersiap meninggalkan China. Mereka dipandu oleh seseorang yang diutus langsung oleh perusahaan. Dia adalah Chai, agen dari perusahaan yang bernama Firefly. Sebelum pesawat take off, Chai sempat menjelaskan rute transit perjalanan mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah negara sekitaran Thailand. Transit terakhir sebelum penerbangan ke Singapura. Di sini, mereka diberikan waktu 10 jam untuk berjalan-jalan dan bersenang-senang. Berselang beberapa waktu, Penseng pun menghubungi sang ibu untuk memberikan kabar terbarunya. Dan di momen bersamaan, rekan-rekannya yang udah jalan duluan dihadapkan dengan situasi yang membingungkan. Mereka dihadang oleh beberapa orang bersenjata. Penseng yang mendengar teriakan itu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang gak beres. Feeling buruknya ternyata benar. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Meski pada akhirnya... Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah perusahaan yang mereka sebut dengan Firefly. Melihat tempat itu, kita bisa tahu bahwa orang-orang ini adalah kelompok terorganize dengan senjata lengkap. Dan dari sini juga kita bisa memastikan kalau Penseng bukanlah orang pertama yang dijebak di tempat itu. Tempat itu dipimpin oleh seorang pria bernama Lu. Sebelum diberikan job desk, Lu mengajak mereka untuk berkeliling. Disinilah kita menyadari kalau organisasi ini lebih kompleks dari yang terlihat. Bagian menyebar umpan, membagikan link biasanya dikerjakan oleh pegawai rendahan yang berada di lantai 1. Gajinya berkisar 8.000 yuan per bulan. Sedangkan di lantai 2, mereka memiliki tim pengembangan website. Jauh berbeda dengan lantai sebelumnya. Ruangan ini diisi oleh orang-orang intelektual. Masing-masing programmer mendapatkan setidaknya 30.000 yuan per bulan. Dan yang terakhir, ruangan judi online. Ruangan yang dipenuhi oleh wanita-wanita cantik. Ruangan ini adalah tulang punggung perusahaan Firefly. Karena ini lebih dari sekedar permainan. Setelah selesai berkeliling, mereka diantar ke base camp. Yang dimana base camp itu adalah tempat yang sama dengan sekolah dasar. Sekolah yang aktif. Dari sini kita bisa berasumsi nih teman-teman, kalau perusahaan ini memiliki backingan yang gak main-main levelnya.
Singkat cerita, sampailah pada keesokan harinya. Di pagi itu, mereka semua telah mengenakan seragam Firefly, yang artinya mereka sudah harus bekerja. Pen Seng diberi tugas untuk mencuri data dari sebuah website. Dia nggak menjawab permintaan ini. Namun kali ini, nggak ada lagi tempat untuk egonya. Orang-orang itu menganiayanya hingga telinganya robek. Kalau kita lihat dari ekspresi orang-orang di sana, hal semacam ini sepertinya udah biasa terjadi. 你再说一遍，礼貌点。麻烦你了。 Mau nggak mau, Pen Seng terpaksa mengikuti perintah. Namun, programmer muda ini tampaknya belum menyerah nih teman-teman. Di tengah kehektikannya, dia diam-diam menulis rencana pelariannya. Dan entah apa rencananya, dia benar-benar mencoba kabur melalui ventilasi toilet. Alih-alih berhasil, Pen Seng tampaknya memulai masalah baru. Aktivitas ini juga dipergoki oleh seorang wanita yang tengah berada di dalam toilet itu. Wanita cantik itu bernama Anna. Terjadi sedikit obrolan di sini. Perjalanan Anna sampai ke tempat itu cukup berbeda dengan Pen Seng. Disinilah kita dibawa mundur beberapa waktu. Anna berasal dari dunia supermodel. Namun di hari itu, Anna dituduh melakukan pelanggaran dengan diam-diam menjadi model untuk perusahaan lain. Oleh karena itu, bosnya memutus kontrak secara sepihak. Tampaknya Anna telah dijebak di momen ini. Karena nggak berselang lama dari masalah itu, seorang kolega datang dan menawarkan pekerjaan untuknya. Singkat cerita, Anna dibawa datang menemui Chai. Dia adalah orang yang sama dengan orang yang menculik Pen Seng. 能赚多少啊10到15万1个月。能累吗？ Job desk dijelaskan. Simple, Anna hanya perlu bermain kartu ditambah sedikit obrolan, tapi dengan bayaran yang sangat tinggi. Gak ada tekanan dan ancaman di sini, karena mereka tahu Anna baru saja dipecat secara sepihak. Ditambah, dia nggak mendapat bayaran dari kontrak terakhirnya. Tentu Anna akan sangat membutuhkan pekerjaan ini. 我想去试试。好啊，那我等你信儿啊。好，拜拜。拜拜。 Singkat cerita, mereka berhasil menjebak Anna. Gak berselang lama, Anna pun dijemput. Gak ada kejanggalan sejauh ini. Sebelum akhirnya, mobil berhenti secara tiba-tiba. Mereka semua diminta untuk berjalan menelusuri hutan. Karena mereka harus masuk ke negara itu secara ilegal. 捐過去。呢個窿每日幾百人捐啦，驚咩啊？ Bagaimanapun, C telah menahan visa mereka. Yang artinya wanita-wanita ini nggak punya pilihan lain. Menggunakan bus yang sama, wanita-wanita cantik itu diantar menghadap lu. Paspor dan visa mereka ditahan hingga mereka mencapai target. Dan target yang diperlukan adalah 一人500万。 Kita pun kembali ke timeline saat ini. Dari cerita ini jelas mereka telah dijebak. Sialnya, obrolan ini terputus karena C mendapati keberadaan mereka. 罚款已经帮你交了，如果下次有同样的问题，提早跟我说，后面有监控，我演的。 又在玩游戏啊？ Dan kini kita pun dibawa jauh ke dunia luar. Xianjiang, sebuah provinsi di negara China. Para anak muda yang tengah kita lihat ini adalah sekelompok mahasiswa akhir. Memiliki pekerjaan sampingan sebagai pembuat subtitle film. Tapi entah ada angin apa di malam itu, ajakan kerjasama judul masuk ke email mereka. Sebagai mahasiswa akhir, ini tentu sangat menggiurkan. 哎，我想了想，那广告还是推掉吧。 Sialnya, seorang dari mereka melihat ini lebih dari sekedar tawaran iklan. Dia bernama Tian. Terpesona melihat Anna, Tian diam-diam mendownload aplikasi dan mulai bermain. Anna membuat dinamika permainan sangat realistis, yang akhirnya membuat si penjudi seakan ahli dalam hal ini. Namun sesuai rules bandar, penjudi akan selalu dibuat menang di awal. 装4点，行6点，行赢。 Yes, Tian mendapatkan kemenangan itu. Setelah beberapa hari bermain, Tian muncul sebagai ahli judi online. Menurut teorinya,
Dia hanya perlu melipat gandakan taruhan di setiap permainan. Sekalinya menang, udah balik modal. Toh kemungkinan untuk kalah berkali-kali sangat kecil kan? Begitu pemikiran Tian. Dan langsung pada malam harinya, Tian all in semua uang yang dia miliki. Namun kali ini, peruntungan bukan lagi miliknya.庄9点，闲7点，庄赢。 Tim analisa yang menyadari keuangan Tian gak tinggal diam. Pinjaman online segera ditawarkan. Ini diikuti oleh pesan personal yang dikirimkan Ana langsung kepadanya. Seakan-akan Ana berniat memberinya bocoran untuk bisa menang di permainan berikutnya. Melalui sebuah pesan, Ana memberikan bocoran angka kepadanya. Tian yang udah kepalang penasaran gak bisa menolak tawaran ini. Bahkan handphone yang lowbat pun gak menjadi halangan. Di keramaian perpustakaan itu, dia nekat mencari siapapun yang memiliki powerbank. Bagaimanapun, Tian berhasil memasang taruhan dan benar. Dia kembali dimenangkan dalam tebakan angka itu. Kemenangan terakhir ini kembali membawa Tian keluar track. Kali ini, intensitasnya lebih hebat lagi, tanpa mengenal tempat dan waktu. Penseng yang memantaunya setiap waktu diam-diam mencoba mengirimkan kode pertolongan. Tapi sialnya Tian gak memahami kode itu. 能不能跟你预支3个月的薪资？乔4、乔6、乔13，这都氧化了。妈，只跟你借5万块，我跟几个同学开店。 Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu. Tian kini gak lagi bisa menyembunyikan dosa-dosanya. Karena debt collector mendatangi rumah orang tuanya. Betapa kagetnya mereka mengetahui utang anaknya yang telah mencapai 1 juta yuan. Yang lebih mengejutkan, semua ini terjadi hanya dalam waktu 1 bulan. Di level ini, Tian perlahan kehilangan kehidupannya. Hubungan dengan keluarga hancur, begitupun percintaannya. Tapi sialnya, anak ini belum menyerah. Kali ini lebih ekstrim. Dia menggadaikan mobil Ford Mustang-nya. Di sebuah bar di malam itu, Tian didatangi oleh kekasihnya. Dia bernama Song Yu. Kekhawatiran kekasihnya dimanfaatkan Tian untuk sebuah permintaan. Dan permintaannya adalah dia meminta kekasihnya untuk memasangkan taruhan untuknya. 好了，你看。 Di situasi nggak berdaya sekalipun, anak ini masih punya ambisi untuk berjudi. Namun ternyata, keberuntungan berpihak. Tian memenangkan seluruh tebakan skor yang dia pasang. Sayangnya, euforia ini nggak berlangsung lama nih teman-teman. Karena... ya, Song Yu membatalkan taruhan itu. Jelas, dia nggak ingin kekasihnya kalah lebih banyak lagi. Fakta ini seakan memukul Tian dengan sangat dalam. Mimpinya untuk memperbaiki situasi kini telah pudar. Yang tidak dia ketahui, seandainya pun taruhan gak dibatalkan, Firefly gak akan memberikan kemenangan itu. Tian. Gak lama setelah itu, Song Yu memberanikan diri untuk melapor pada kepolisian. Dia menjelaskan setiap detail dan urgensi kasus ini. Kebetulan, dia berbicara dengan orang yang tepat. Menurut kepala divisi anti penipuan itu, Tian positif menjadi korban penipuan. Begitu aplikasi judul terinstal, ponsel Tian seketika berada dalam pengawasan mereka. Dari sini, mereka akan mempelajari kebiasaan dan keuangan korban. Dengan ini, mereka dapat mengatur skema menang kalah bergantian. Bisa dikatakan, mereka nggak takut korbannya menang. Yang mereka takut adalah korbannya berhenti bermain. 回去等消息吧啊！天哪，你好多天没有吃过东西了。我手机给你记不着。快了，我手机在哪儿？手机，手机！ Kembali ke Tian. Perubahan Tian benar-benar brutal di sini. Kali ini, dia bahkan berani membentak dan mengancam ibunya. Ancaman itu berhasil. Tian mendapatkan kembali handphonenya.
Tapi gak hanya handphone yang dia ambil dari berangkas itu, tapi juga sertifikat rumahnya. 他烧线了。跟他说，现在转做科泰币。 Aktifnya ponsel itu segera menghebohkan ruang IT Firefly. Karena respon pertama yang dilakukan Tian adalah menghubungi Anna. Tian kembali meminta info terbaru. 让他上船。 Disinilah dia kembali dipermainkan. Kesakauan Tian dimanfaatkan sebagai umpan tarik. Dan itu berhasil. Karena kini Tian gak hanya ingin menjadi pemain, melainkan ingin menjadi bagian investor tim Firefly. Dan nominal yang ingin dia investasikan adalah sebesar 8 juta yuan. Sesuai perintah bosnya, Anna meminta Tian untuk mengirim uang itu ke dalam bentuk sebuah akun kripto semacam Bitcoin. Dan kini, dalam hitungan hari, aset kripto mereka meningkat sebesar 2%. Dan sesuai kesepakatan, Anna harus segera mencairkan aset itu. Pencairan aset dengan jumlah fantastis ini segera terlacak oleh kepolisian. Masalahnya, transaksi ini diterima oleh perusahaan gadai luar negeri. Sebagai kepala divisi, Zhao menghubungi rekannya yang berada di negara itu. Tapi saat dia meminta mereka membekukan transaksi itu, panggilan seketika terputus. Di waktu bersamaan, uang kemenangan Tian telah dipecah ke dalam ratusan rekening berbeda. Dan dalam waktu 10 menit, uang itu akan menjadi cash. Di momen ini, kehektikan benar-benar nyata. 叔叔，在工作室，工作室。 Tapi di tengah kepanikan situasi, komunikasi Tian dan Anna masih berlangsung baik. Berlangsung baik sebelum akhirnya... 怎么了？你不要再相信他了，他就是个骗子。快给我内幕消息！可是他已经把我们杀了。闭嘴啊！ Yes, Anna menghilang sebelum Tian mendapatkan bagiannya. Inilah realita ceknya. Air mata penyesalan gak merubah apapun. Gak lama setelah itu, Song Yu dan kedua orang tua Tian menemukan keberadaan Tian. Rasa bersalah yang hebat membuat Tian bahkan gak sanggup lagi menemui mereka. Dan inilah jalan yang dia pilih. Ya, Tian memilih untuk mengakhiri hidupnya dan meninggalkan jutaan masalah. Kehancuran anak ini adalah kemenangan besar untuk Firefly. Pesta besar-besaran dilakukan sebagai perayaan pencapaian ini. Dan tentu mereka nggak peduli dengan korbannya. Di hari berikutnya, Anna dan Pan Sheng dipanggil maju dan diberikan penghargaan sebagai kontributor terbesar. Penghasilan Firefly berhasil mencapai $60 juta di tahun ini. Dengan ini, Lu secara nggak langsung menjadikan mereka berdua sebagai anak emasnya. Bahkan, Lu berniat mengangkat Pan Sheng sebagai rekan, bukan lagi karyawan.他还挺喜欢你的。安娜，经理长。 Bagaimanapun, Lu harus menepati janjinya. Anna telah mencapai target. Dia berhak mendapatkan kembali paspornya. Seharusnya, tapi realitanya pilihan itu nggak pernah ada. Alih-alih dibebaskan, Anna diberikan dua pilihan. Antara menikah dengannya atau menghasilkan $20 juta lebih banyak. 谁呀？潘生。Kedatangan Pan Sheng di momen ini secara nggak langsung menyelamatkan Anna dari pelecehan. Tujuan kedatangannya adalah untuk menerima tawaran kerjasama tempo hari. Dia datang dengan inovasi terbarukan, lebih aman, efektif, dan efisien. Dengan format ini, Lu nggak lagi membutuhkan para pekerja lantai 1, karena sistem akan melakukan pekerjaan mereka secara otomatis. Secara nggak langsung, Pan Sheng juga berhasil membebaskan puluhan karyawan. 这里的规矩你们还记得吗？记得，节里的戏绝对不错。滚蛋！
Meski telah berstatus sebagai rekan, bukan berarti Pen Sheng kehilangan motivasinya untuk bebas. Kali ini, dia merencanakan sesuatu yang lebih besar. Menggunakan selembar uang kertas, Pen Sheng menulis sebuah kode bantuan berupa nomor dan koordinasi lokasinya. Dia menitipkan uang itu pada seorang teman yang akan segera dibebaskan. Ini titik terang yang paling rasional. Tapi ternyata, tanpa sepengetahuan siapapun, orang-orang ini nggak benar-benar dibebaskan. Melainkan mereka akan dijual kembali. Ini seketika mengubur semua harapan. Karena benar aja, C segera mendapatkan uang itu. Di malam harinya, semua orang dikumpulkan. Gak ingin mengorbankan lebih banyak orang lagi, Pen Sheng dan Anna serentak maju mengakui kalau semua adalah rencana mereka. 是我，是我写的。哎，你别动他，字是我写的。打断他的腿。兄弟，对不起，你在意吗？ 开工啊！ Ya, mereka harus membayar mahal untuk ini. Pen Sheng mengalami patah tulang pada kakinya, sedangkan Anna ditusuk jarum pada bagian pinggir kukunya. Berselang beberapa jam dalam perjalanan menuju mes, Anna merencanakan pelarian dengan melompat dari bus. Untungnya, Anna berhasil melakukannya. Sesampainya di kantor polisi, Anna menjelaskan situasinya. Namun saat melihat gantungan kunci polisi itu, Anna segera menyadari bahwa polisi adalah bagian dari mereka. Alhasil, Anna kembali tertangkap. Atas pengkhianatan ini, Lu memutuskan untuk mengeksekusi Anna. Dia diikat dan dimasukkan ke dalam karung. Dan pelabuhan ini akan menjadi akhir perjalanan Anna. Ternyata, C diam-diam memasang tali pada karung itu. Dia mengeksekusi Anna hanya untuk kebutuhan video. Kita tahu, sejak awal C memang terlihat menyukai Anna. Dia mengembalikan paspor berikut dengan kapal yang udah dia siapkan untuk mengantar Anna keluar dari negara itu. Sementara itu, kepolisian mulai menemukan titik terang. Semua berawal dari terungkapnya identitas Anna. Dengan informasi ini, tim investigasi berhasil meringkus jaringan Firefly yang berada di kota. Selain itu, Zhao juga berhasil membaca kode pertolongan yang pernah dikirimkan Pen Sheng kepada Tian. Petunjuk besar kini berada di depan mata. Di keesokan harinya, Anna berhasil sampai ke rumah. Tapi, polisi telah menunggunya. Anna yang trauma sempat mencoba melarikan diri. Untungnya, polisi itu bukanlah bagian dari Firefly. Bagaimanapun, demi keamanannya, Anna menolak memberikan kesaksian apapun. Disinilah Anna dibawa pada sebuah seminar tentang korban judi online. Motivasi mereka semua sama. Ingin memperbaiki ekonomi dan ingin kekayaan yang instan. Tapi yang mereka dapat adalah kesengsaraan, perceraian, dan kehancuran rumah tangga. Semua cerita terdengar mirip satu sama lain, hingga sampailah saat Song Yu maju menceritakan kekasihnya Tian. Seorang mahasiswa terpelajar dengan masa depan cerah yang kini terbaring koma di rumah sakit. Kondisi medis nggak lagi memungkinkan Tian untuk bangun dari tempat tidur untuk selamanya. 命是保住了，但可能永远都醒不了。我知道你也是被骗的，现在有很多人都需要你的帮助。你见过他吗？ Bekerja sama dengan Anna, kepolisian segera membentuk tim penyergapan. Aktivitas ini dilakukan dengan sangat rahasia. Dan untuk memastikan kelancaran rencana, mereka bekerja sama dengan imigrasi tanpa melibatkan kepolisian lokal. Singkat cerita, sampailah mereka di salah satu kota di provinsi Jiangsu, China. Dengan bantuan puluhan militer bersenjata, Zhao memulai penggerebekan di sebuah mes.
mereka menangkap puluhan anak buah Lu yang berasal dari berbagai negara. Sialnya, kerahasiaan operasi ini bocor melalui mata-mata yang ada di kepolisian. Dan saat mereka sampai di markas besar Firefly, gedung telah dikosongkan. Bisa dikatakan mereka kehilangan jejak di sini. 미오 말아봤습니다. 그래서 구요다. 구요마야 돼. 고요마야 돼. 구요마야 돼. 给苗，回国。 Di momen ini, Zhao telah kehilangan optimisnya. Mereka nggak mungkin mencari ke seluruh sudut negeri, sedangkan mereka memiliki waktu yang sangat terbatas. Singkat cerita, satu langkah sebelum kepulangan, seorang ahli binar mendatangi mereka. Pria itu mengaku berhasil memecahkan kode dari foto yang pernah dikirimkan Pen Sheng. Sederhananya, Pen Sheng menggunakan gestur jari untuk memberitahu koordinasinya. Perlu diketahui, area itu adalah daerah kekuasaan Mr. Chong, seorang mafia yang memiliki koneksi langsung dengan presiden. Pun, tempat itu dilengkapi dengan keamanan sidik jari. Tapi, Zhao nggak kehabisan ide. Malam itu juga, Anna diterbangkan langsung menuju Jiangsu. Koordinasi yang disampaikan Pen Sheng berada di sebuah sekolah dasar. Menyerang secara langsung akan membuat anak-anak menjadi tawanan. Disinilah strateginya. Mereka bekerja sama dengan sebuah restoran catering langganan Firefly. Dengan ini, mereka bisa berkomunikasi dengan menyelipkan instruksi di makanan milik Pen Sheng. Ide yang cukup sederhana di sini. Pen Sheng diminta untuk men-trigger sensor kebakaran. Dengan ini, anak-anak akan keluar tanpa kecurigaan dan pemadam akan datang. Disinilah mereka akan melakukan eksekusi. Sialnya, Lu segera memantau ruang CCTV dan melihat kedatangan Anna. Disinilah dia mengetahui bahwa dia telah dijebak. C yang udah kepalang basah akhirnya memilih jalan terakhir, yaitu rencana pembunuhan ini gagal. Uniknya, di situasi genting ini Lu masih mampu memanipulasi tangan kanannya itu. Dia memaafkannya, tapi dengan syarat C harus pergi ke ruangan depan dan menghancurkan semua rekaman. Ini bertujuan untuk menghapus jejak bos besar mereka, yaitu Mr. Chong. Ya, disinilah kita menyadari, Lu ternyata hanyalah kaki tangan dari seorang mafia besar instansi pemerintah. Kayak di ini ya, apa? Di momen ini, Lu menyadari bahwa dia telah terkepung. Satu hal terakhir yang dilakukan adalah mendatangi Pen Sheng. Tapi Pen Sheng gak bisa dimanipulasi. Di hadapan puluhan polisi, Pen Sheng memaksa Lu untuk menyerahkan handphonenya. Di sanalah data induk seluruh kejahatan orang-orang yang terlibat di Firefly. Dan data ini hanya bisa dibuka oleh Pen Sheng karena dialah pembuat sistemnya. Sialnya, C berhasil menembak dan menghancurkan handphone itu meski harus mengorbankan nyawanya. Bagaimanapun, polisi berhasil membekuk mereka semua. Ketegangan berubah menjadi suasana haru saat Anna melihat Pen Sheng yang masih bernyawa. Meski nggak bisa saling berjabat tangan, setidaknya tatapan dan senyuman mewakilkan kebahagiaan atas perjuangan mereka. Dari penangkapan ini, Lu Bikun dijatuhkan hukuman mati. Anna mendapat keringanan dengan hukuman percobaan 2 tahun penjara. Sedangkan Pen Sheng dibebaskan, terbukti tak bersalah, dijebak dan bekerja di bawah ancaman. Singkat cerita, kini tahun-tahun pun berlalu. Pen Sheng kini bekerja sebagai penasehat IT di kepolisian. Dan sampai hari ini, Pen Sheng gak pernah lupa. Tanpa bantuan Anna, dia gak mungkin berdiri di sana. Dan tanpa diketahui siapapun,
Seminar ini dihadiri oleh mata-mata Firefly. Bahkan orang itu masih menggunakan gantungan kuncinya. Ini mengisyaratkan bahwa Firefly masih hidup. 然后我说那我不想干了，我走。他说你走不了了，他说你已经被卖了。手机给你，然后你打电话我们家里面3万块钱一个筹码，直接把我手按住，就一刀下去。那种黑心一点的公司又把你卖到其他公司去，或者也没用，他们头是提起来。 Gimana menurut kalian tentang film ini? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Film ini diangkat dari kisah nyata dan fenomena ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Satu kutipan yang gue suka dari film ini adalah mereka nggak takut kalian menang. Yang mereka takut kalian berhenti. Cukup masuk akal. Karena kalau menang dan berhenti, bandar nggak punya cara untuk mengambil kembali uang mereka. Mohon maaf kalau ada beberapa kesalahan kata, karena dari awal hidup di bumi gue belum pernah mencoba judi online dalam bentuk apapun. Karena game gue adalah PUBG.